Assalamualaikum WRWB. Selamat datang di channel Jalan Hidayah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Jalan Hidayah yang saya hormati, kita sering melihat sebuah keluarga yang menggunakan hartanya secara boros, sering membeli sesuatu barang secara berlebihan. Maka tahukah kalian pandangan secara Islam bagaimana azab bagi keluarga yang boros? Mari kita simak video dan penjelasannya di bawah, namun sebelumnya izinkan saya memberikan sedikit pantun untuk para pemirsa channel Jalan Hidayah. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa subscribe ya le. Selama ini di tengah masyarakat, istri kerap menjadi sasaran tudingan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemborosan anggaran rumah tangga. Pandangan ini muncul karena dalam banyak rumah tangga, istri seringkali berperan dominan sebagai pengatur keuangan atau bendahara, sementara suami lebih dikenal sebagai pencari nafkah. Tudingan ini tidak hanya mencerminkan stereotip yang sudah mengakar, tetapi juga seringkali mengabaikan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi istri dalam mengelola keuangan keluarga. Ketika suami menuduh uangnya mudah habis karena istri tidak mengelolanya dengan bijak, biasanya bibit-bibit perpecahan akan lahir. Tidak jarang konflik ini berakhir dengan saling melempar tuduhan. Istri menuduh suami sebagai pribadi yang pelit, sedangkan suami menuduh istri memiliki sifat boros dalam berbelanja. Sebagai tindakan preventif, penting bagi setiap pasangan mengedepankan komunikasi dengan pikiran yang sehat terkait pengelolaan finansial rumah tangga. Dampak negatif sifat boros. Di luar kasus-kasus yang terjadi terkait pasangan yang boros dalam pengeluaran rumah tangga, ketidakmampuan untuk mengatasi masalah keuangan dapat menjadi faktor terjadinya perceraian. Ketika masalah keuangan menjadi penyebab utama ketidakstabilan rumah tangga, saat itu juga pasangan suami istri sedang berada dalam ujian. Banyak yang mampu melewati kondisi krisis tersebut, namun tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. Oleh sebab itu, Islam menekankan prinsip pengelolaan harta dengan bijaksana. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini mengajarkan umatnya untuk menghindari sifat boros dalam segala aspek kehidupan. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan janganlah kamu menghambur-menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra 17, 26-27. Baca juga, hukum minta cerai karena tidak diberi nafkah. Ayat di atas dengan jelas melarang siapapun, termasuk suami istri dalam mengelola keuangan rumah tangga, untuk tidak berbuat boros. Allah bahkan menyamakan orang-orang yang boros dengan saudara-saudara setan. Tamsil tersebut menegaskan bahwa pemborosan adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Standar boros dalam Islam dalam pandangan Islam,
Untuk meninjau perilaku boros atau tabzir dalam konteks pembelanjaan uang di sebuah rumah tangga yang dilakukan, baik oleh istri maupun suami, perlu merujuk kepada definisi boros yang telah ditetapkan oleh para ulama. Para ulama memiliki ragam definisi terkait sifat boros. Menurut Imam Abu Said Abdullah bin Umar al-Baidawi, wafat 685 H, standar boros dalam menggunakan harta adalah ketika digunakan untuk sesuatu yang tidak seharusnya digunakan, atau membelanjakannya dengan cara berlebihan. Penjelasan ini dipaparkan ketika Al-Baidawi melakukan interpretasi terhadap ayat 26 surat Al-Isra. Artinya, dan janganlah kamu menghambur-menghamburkan hartamu secara boros, yaitu dengan menggunakan harta pada hal-hal yang tidak semestinya, dan membelanjakannya dengan cara yang berlebihan. Anwarut Tanzil wa Asrarut Teaweyal, Beirut, Darul Ihya Eturats, cetakan pertama, 1418 H, halaman 441. Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Abu Muhammad al-Baghawi, wafat 516 H, dalam kitabnya menjelaskan, boros dalam penggunaan harta adalah apabila harta digunakan untuk kemaksiatan. Tafsir Ma'alimut Tanzil, Mesir, Darut Taibah, cetakan keempat, 1997, jilid kelima, halaman 89. Termasuk dari tindakan pemborosan dan berlebih-lebihan adalah dengan mengonsumsi semua makanan yang diinginkan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu haditsnya, yaitu, artinya, termasuk dari pemborosan adalah engkau memakan semua makanan yang kamu sukai. H.R. Ibnu Majah. Dari beberapa penjelasan di atas, tentu bisa ditarik kesimpulan bahwa boros dalam konteks membelanjakan harta bagi pasangan adalah ketika menggunakan hartanya dengan berlebih-lebihan, menggunakan harta untuk kemaksiatan, atau membeli setiap sesuatu yang diinginkan. Tips menghindari pemborosan harta menurut Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Menurut Syekh Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, cara agar tidak terjadi pemborosan harta adalah dengan membelanjakannya sesuai kebutuhan saja, tanpa berlebihan, dan tentunya tidak menyalurkannya pada kemaksiatan. Ia menjelaskan, artinya, janganlah menghabiskan harta kecuali dengan cara yang moderat, tidak berlebihan, dan tidak menyalurkannya pada kemaksiatan. Berikanlah kepada yang berhak, dengan cara yang tidak mengandung pemborosan atau penghamburan. Pemborosan secara bahasa artinya merusak harta dan menghabiskannya secara berlebihan. Tafsir Al-Munir fil Aqidah was Syariah wal Manhaj, Damaskus, Darul Fikr Al-Mu'ashir, TT, jilid ke-15, halaman 58. Adapun secara praktik, penjabaran tips di atas dapat direalisasikan di masa sekarang dengan beragam cara. Misalnya dengan menyusun anggaran bulanan rumah tangga, belanja sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkannya sebelum membeli, menghindari gaya hidup hedonis, membatasi pengeluaran hiburan yang tidak perlu, hingga kontrol pengeluaran kecil yang terlihat sepele. Dengan demikian,
Pengelolaan uang dengan bijak dan benar yang dilakukan pasangan suami istri merupakan kunci penting untuk menjaga kestabilan rumah tangga dan mencegah masalah finansial yang muncul dari pemborosan harta. Selain itu, perlu menjadi catatan bahwa istri boleh menggunakan harta sesuai keinginannya sepanjang tidak berlebih-lebihan. Dan aktivitas perbelanjaan yang dilakukan menggunakan harta yang dihasilkan sendiri dengan semisal bekerja, atau harta yang diberikan oleh suami kepadanya. Sedangkan harta suami yang belum diberikan kepada istri, maka tidak boleh digunakan. Ketidakbolehan berlaku jika si suami sudah menunaikan tanggung jawab berupa nafkah pada anak dan istrinya. Penjelasan di atas sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Latif Abdul Ghani Hamzah dalam kumpulan fatwa-fatwa ulama Mesir, yaitu, artinya, jika seorang suami sudah memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya dengan cukup untuk kebutuhan hidup mereka dan membuat mereka tidak perlu meminta-minta, maka tidak sah bagi istrinya untuk mengkhianatinya dalam hal apapun dari hartanya, karena dia adalah penjaga terhadap harta-hartanya. Darul Ifta Al-Mishriyah, Wizaratul Auqaf Al-Mishriyah, Nomor Fatwa 4937, Jilid pertama, halaman 354. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa standar belanja pasangan dapat disebut boros, adalah ketika ia membelanjakan harta melebihi kebutuhannya, atau menggunakannya untuk kemaksiatan. Perilaku ini termasuk dalam kategori boros atau tabzir. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan bagi pembaca dan membawa kesadaran perihal pentingnya mengelola keuangan dengan bijak tanpa adanya pemborosan.